Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita bernyanyi. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Injil Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Demikianlah firman Tuhan. Peristiwa yang dialami Yesus di Taman Getsemani mengingatkan kita bahwa Yesus sendiri sebagai manusia akan menghadapi persoalan-persoalan yang berat. Semula Yesus berharap agar para murid bersikap sebagai pendamping dirinya saat ia bergumul. Akan tetapi Yesus tahu daging murid-murid itu lemah. Yesus tahu bahwa ternyata di saat ia berjuang menggumuli berbagai konsekuensi dahsyat yang harus ditanggungnya, para murid justru tertidur lelap tanpa beban. Karena itulah Yesus menasehati, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saat itu Yesus mengingatkan mereka. Yang pertama, kesukaran yang dialami Yesus saat itu dapat membuat para pengikutnya untuk tidak lagi mempercayainya, untuk menyangkal dan meninggalkannya, dan mengingkari setiap hubungan mereka. Yang kedua, ada bahaya saat masuk pada pencobaan, seperti melangkah kaki ke dalam sebuah jebakan. Karena itulah Yesus memperingatkan mereka untuk berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga itu supaya kita memberi diri kita kesempatan untuk berdoa. Dan berdoalah supaya kita bisa berjaga-jaga. Mintalah kepada Allah supaya memberimu kekuatan membuatmu terjaga. Berjaga-jagalah dan berdoalah melawan pencobaan yang selanjutnya yang mungkin menghadang kita. Berjaga-jaga dan berdoalah supaya jangan sampai dosa ini membuka jalan bagi masuknya banyak dosa yang lain. Karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan, yang pertama, manusia boleh gagal memberi dukungan, tetapi Allah tidak pernah gagal. Ketika kita datang berharap kepada Allah Bapa dengan segala pergumulan kita, maka Ia yang mempunyai rencana terindah dalam hidup akan memberikan jalan keluar bagi kita. Yang kedua, doa dan penyerahan diri pada Allah akan memberi kekuatan dan kemampuan bagi manusia untuk taat di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin untuk taat.
Ketaatan akan lahir jika kita mau menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Allah adalah sumber kekuatan kita, bukan karena sumpah dan janji. Ketaatan yang lahir dari penyerahan diri kepada kehendak Allah adalah cerminan dari kesetiaan kita kepada Allah. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu.